Oh, Halo Kak. halo. Nice to meet you. Nice to meet you too, Indah. How are you today? I'm good. Good? Pretty well. Udah Okay. istirahat cukup juga. Oh, good then. Okay, so how do I start this? Take your time. Nggak bingung menyusun kalimatnya bingung. Oke. Okay, so I've been doing this udah 54 atau 55 hari. Yes. Yang season yang ini. Yang season sebelumnya juga udah puluhan hari lah. Oke. Tujuan utamanya memang itu pengen bantu teman-teman. Oke. Pengen bantu teman-teman. And it works. It works. Sampai sekarang it works. Yep. Semua dapat spotlightnya masing-masing. Semua dapat chance dan kesempatan masing-masing. Tapi aku ngerasa kebeban, Kak. Why? Itu yang aku nggak tahu. Itu yang aku nggak tahu sampai sekarang kenapa. Kayak kebebannya tuh lebih ke am I doing this right? Apakah ini benar atau enggak? Dan pujian-pujian yang aku dapat itu udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu, dari segala apapun yang aku lakuin di sosial media, itu aku dapat pujian terus sampai detik ini. Oke. Nggak nyaman aku, Kak. Dengan pujian-pujian itu? Oke. Ya kayak apa sih gitu kayak. Kayak akhirnya kayak jatuhnya jadi burnout sendiri. Oke. Jatuhnya jadi burnout sendiri. Di luar dari memang capek ngelakuin ini semua sih. Cuman ya burnout, Kak. Burnout kayak kayaknya gue nggak deserve dipuji kayak gini deh gitu. Gitu. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin salah satu alasan yang ada di kepala aku kenapa aku gitu mungkin karena aku udah bertahun-tahun itu dihujat terus. Oke. Gitu. Oke. Udah dihujat terus. Jadi ketika kayak gini, I don't know how to feel. I don't know how to feel. I don't know how to act. Yep. So what am I supposed to do? Oke. Memang yang kamu ekspektasikan harusnya kamu dapetin apa dari orang-orang? Biasa aja gitu, biasa aja gitu kayak nggak ada ekspektasi apa-apa ya. Ya aku ngelakuin ini seneng sama teman-teman, ngelakuin ini juga nggak ada kayak mikir oh harusnya timbal balik apa nih dari mereka atau apa nggak ada gitu. Jadi tapi kan pujian-pujian tersebut kan memang nggak by design memang ya mereka dari penonton dan nggak bisa dikontrol juga. Dan begitu juga dari mereka semua yang di sini dan juga yang di belakang layar juga gitu. Iya, jadi I don't know how to feel. Aku nggak tahu gimana menerimanya tuh harus apa gitu. Oke. Selama ini berarti nerimanya gimana? Or even belum bisa diterima? Belum mencoba untuk menerima? Kalau hate udah bertahun-tahun yang aku terima ya I ignore them. Oke. Totally. Aku ignore, aku nggak peduli apa segala. Mungkin kalau misalnya udah terlalu parah, aku nggak buka sosmed gitu, detox gitu, detox sosmed gitu. Karena ada beberapa chapter yang memang lumayan parah tuh hate-nya gitu. Nah itu aku detox sosmed gitu. Oke. Kasarnya lari mungkin, ya gitu. So emang harus menerimanya gimana? Oke, sebelum apresiasi ini datang lebih banyak, itu kan pasti ada pertama kali dong gitu. The first time kamu dapetin apresiasi ini, inget nggak momen itu? Iya. Oke, what did you feel? Why? Buat apa gitu? Mempertanyakan? Iya, like why? Kenapa harus dipertanyakan? Kenapa harus dipuji? Oke, pertanyaan yang sama dengan kenapa kamu harus makan? Because I'm hungry. Oke. Let me tell you something. Kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, ya, psychologically. Tadi kan kamu bilang kamu makan karena lapar. Emang kalau kamu nggak makan, efeknya apa? Lapar, mati. Ya kan? Tidur karena apa? Ngantuk. Kalau nggak tidur? Ya nggak apa-apa juga sih kalau. Nggak apa-apa juga. Kalau terus-terusan nggak tidur, nggak pernah tidur sama sekali.
ya tunggu badan shutdown sendiri mungkin. Mati akhirnya kan, mati juga kan. Nah, surprisingly, makan, tidur, hidup, let's say breathe, bernapas, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang dimana kalau tidak terpenuhi, kita nggak bisa menuhin kebutuhan lainnya yang ada di atasnya. Apapun itu, banyak banget kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk self-development, itu nggak bisa dipenuhin kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Nah ternyata, selain tidur dan makan ini, kebutuhan untuk dicintai dalam tanda kutip, I know it sounds ew gitu kan, tapi mari kita bicara secara konseptual dulu gitu ya. Bahasanya adalah kebutuhan untuk dicintai, it's a part of basic needs. Sure. Nah, salah satu kebutuhan dasarnya itu adalah, di dalamnya adalah apresiasi. Sure. Nah, masalahnya adalah manusia terkadang lebih terbiasa dengan hal yang sifatnya familiar daripada yang enggak. For example? Contoh, kamu lebih familiar di hate. Daripada dikasih afeksi, apresiasi, showing love gitu loh. Nah, itu kamu nggak biasa dengan itu. Akhirnya, banyak orang yang akhirnya karena lebih familiar sama hal ini, maka dia merasa ini yang benar. Shit. Yes. Oke. Problemnya di mana? Bisa macam-macam. Macam-macamnya apa? Kamu dapetin treatment ini for a long time. Very long time. Yes. Akhirnya ini jadi sesuatu yang sudah biasa, gitu loh. Oh ya sudah, memang dunia memperlakukan gue kayak gini. Emang gue nerima ini, so I deserve this. Gitu. And then ketika sesuatu yang berlawanan datang, secara logik, it's something like common sense. Orang muji, orang apresiasi, especially social media, it's common sense. Biasa banget. Banyak orang ngelakuin itu, gitu kan? Tapi karena kamu tidak terbiasa mendapatkan ini, kamu nggak familiar dengan ini, and then ini kayak feel strange for you. Ya kan? Kita kan kalau misalnya ngedapetin sesuatu yang kita nggak biasa, aneh nih gitu, nggak bisa nerima nih badan gue, gitu kan? Itu yang terjadi sama kamu, gitu loh. Oke. Jadi si kebiasaan ini, sesuatu yang sudah terbiasa ini, akhirnya apa? Mempengaruhi mindsetmu, mempengaruhi perasaanmu, mempengaruhi pikiranmu. Itu di situ. Nah, gimana supaya tadi kan aku tanya, kenapa harus dipertanyakan? Nah, sama kayak aku akan bertanya, kenapa kamu harus mempertanyakan? Apakah kamu pernah mempertanyakan why people hate you? Karena karena mungkin cerita satu sisi mungkin bisa jadi gitu. Karena sudut pandang mereka? Iya, sudut pandang mereka karena satu sisi cerita? Yes. Yes. So, orang-orang yang ngasih love ke kamu, showing their appreciation ke kamu pun punya sudut pandang ceritanya juga dong. There's always two sides in our life, ya kan? Jadi ketika kamu mempertanyakan why people hate me, karena ya memang mereka mendengar satu sudut pandang cerita, or even mungkin mereka punya sudut pandangnya masing-masing, and then mereka hate me, so I deserve to be hate. Bahkan aku tidak mempertanyakan Kak, kenapa mereka hate. Nah, kalau kamu tidak mempertanyakan kenapa mereka hate, kenapa kamu mempertanyakan kenapa mereka love kamu? Because this is not something that you want to be, or you have to be asking for. Artinya, di hate itu adalah hal yang wajar terjadi, even di love pun adalah hal yang wajar terjadi. I know it's really hard for you. I know, it's okay. Aku nggak memaksa kamu untuk accepting the love by others. Aku nggak memaksa kamu. Tapi at least ini nggak mengganggu kamu. Tidak harus diterima, tapi tidak juga jadi hal yang mengganggu. Gimana cara mikir supaya elaborate? Oke, gini.
Aku punya contoh paling gampang gini. Makanan sehari-hari yang biasa kamu makan yang kamu suka apa? Nasi. Pakai apa lauknya? Warteg, nasi warteg. Oke, nasi warteg. Asin, pedas, ya kan? Yeah, sure. Pernah coba makan makanan sehat? Ya, pernah. Pernah? Gimana rasanya? No, fuck that. No. Nggak enak? Oke. Kalau disuruh pilih makanan sehat sama warteg? Ya, sesuai selera, kalau ngomongin selera. It depends on situation. Kalau lagi nge-gym ya makanan sehat. Oke. Mau nggak mau gitu. Oke. Saat ini misal depan warteg. Warteg. Saat ini warteg. Oke. Padahal kamu tahu makanan sehat rebus-rebusan dengan sedikit garam dan gula itu jauh lebih sehat dan baik kan? Ya kan? Tapi karena kamu terbiasa makan warteg, kamu jadi menilai bahwa warteg adalah yang saya deserve untuk makan. Oke. Ya kan? And then ketika kamu makannya makanan sehat, kamu pasti akan ngerasa, oh no, it's not me. Ini nggak enak. It's not right. Gue nggak suka buang ini gitu. Tapi kenapa ketika lagi nge-gym bisa makan makanan sehat? Karena lagi di face kalau ini baik buat saya gitu. Yes, it's mindset. Oke. It's your mindset. Oke. Kamu tahu bahwa ini makanan baik buat saya dan saya memang punya goals. Oke. Ya kan? That's why saya harus jaga makanan saya karena memang saya lagi nge-gym. Oke. Gitu kan? But it's all about mindset. Sama kayak being hated and loved. Oke. It's all about mindset. Yang tentu mengubah mindset itu susah. Oke. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Jadi hal paling mudah yang bisa dilakukan sementara waktu ini, ketika kamu nerima komen-komen apresiasi, komen-komen yang bagus tadi, belajar untuk tidak perlu mencari tahu jawabannya. Kenapa orang ngasih ini? Or even belajar untuk tidak mempertanyakan why-nya. Karena ketika kamu mempertanyakan why-nya pun, aku tanya, apakah udah nemu jawabannya sekarang? Yes. Gimana kalau orang yang nge-hate kamu bukan karena mereka dengar satu sisi cerita, bukan karena mereka literally hate kamu, tapi karena mereka iseng aja gabut. Sure. Atau misalnya kayak, ya karena orang ngelakuin itu, gue ngelakuin itu juga. Sure. Ya kan? So kita nggak pernah bisa memastikan why-nya kita, exactly the answer tuh apa sih sebenarnya. Oke. Ya kan? Sama kayak love. Udah. Ya itu yang berikutnya. Yes. Itu yang Ya kan? berikutnya. Ya kan? Jadi semua ini bisa dimulai dengan see without questioning. Everything. Everything. Nggak harus diterima ya. Karena terima tuh udah proses lebih step up-nya lagi gitu. Tapi untuk the first time-nya adalah sewajarnya memang menerima tuh kayak apa? Ya tidak mempertanyakan. What? Tidak mempertanyakan dalam arti, oh oke, done. Let's say salah satu, Mas thank you Mas. Udah bantu gua gini. Oh oke. No, that's weird. Oke. That's weird. Oke. Kenapa bisa terima hate comment? Enggak, aku juga nggak terima juga. Okay. Cuma maksudnya. Ya. Nah tapi at the end kan ya sudah gitu kan. Maksudnya kayak ya udah gitu. Oke. Gitu. Belajar untuk tidak mempertanyakan, or even ketika Mas thank you Mas and the bla 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 bla. Gini, mungkin kamu tidak merasa melakukan apapun, ya kan? But somehow kita nggak tahu sudut pandang orang kan. Misal kamu di jalan ngelihat ada sampah misalnya gitu kan, berantakan, kayak udah gitu, spontan aja gitu tiba-tiba ngambil sampah terus kayak udah buang tanpa bermaksud apapun, kayak ya sebel aja karena gue lewat ada sampah and then gue buang gitu, misalnya kayak gitu doang gitu. Terus tiba-tiba ada tukang sampah nyamperin, Mas thank you banget Mas udah bantuin saya. Kamu pasti rasa kayak I did nothing gitu loh, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuma mungut ya. Iya, tapi bagi dia itu bisa something yang sangat membantu. Karena mungkin dia lagi kerepotan banget ngebuang sampah, terus tiba-tiba dia lihat ada orang yang bantuin dia buang sampah di saat dia lagi kerepotan buang sampah di sini. Dan dia merasa orang ini mempermudah pekerjaan dia. Gitu. Ya kan? Sure. Buat kamu mungkin it's nothing. Tapi kita nggak tahu di mata orang. So, makanya tadi aku bilang gitu.
kita questioning pun kita nggak selalu bisa nemu jawabannya secara pasti sebenarnya. Oke. Itu malah jadi kayak overthink kita lebih banyak. Oke. Ya. Ingat yang tadi aku bilang, sesuatu yang biasa tidak selalu menjadi sesuatu yang benar. Oke. And how about love? Kalau sedikit ya. Okay. Kalau about love gimana? I mean, what do you want to know about love? Or how you explain love in your perspective? Am I deserve it? Why not? Why not? Fuck, nggak ada apa-apa di kepala gue. Fuck, nggak ada apa-apa di kepala. Oke, dikit aja. Something that I know about love is it's not about how people give to you, but how you react with them. Artinya gini, ada orang yang misalnya tiap hari ngasih kita duit 100.000 dengan alasan gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, nih duit lo 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari. Baik, dia baik. Tapi ternyata dengan kita dikasih uang 100.000 tiap hari, bikin kita jadi malas kerja. Is it good? No. Is it love? No. Okay. Even though dia melakukan hal yang baik, tapi dampaknya tidak baik buat kita. Okay. So, aku percaya love itu adalah, ini tuh bukan tentang apa yang dikasih orang ke kita, tapi dampaknya buat kita apa. Kalau kita jadi baik, kalau there's something kita dapetin sesuatu dan itu ternyata baik buat kita, that's love. Sure. Anjir, udah di sini langsung kosong ini kepala gue ya. Maaf Kak. It's okay, it's fine. Okay? Yeah, I think that's enough. All good? I think that's enough. Yes. Okay, thank you Thanks. so much. Thank you so much. Appreciate it. Yes, anytime.